Selanjutnya kita lanjutkan dulu sebelum diskusi adalah pembicara yang kedua. Kami persilakan Dr. Delia, silakan. Ya, terima kasih Dr. Luhmas. Oke, selamat siang. Semoga belum ngantuk ya dan tetap semangat. Kita tahu bahwa lepra adalah salah satu dari 5 neglected tropical disease di Indonesia. Nah, kita sebagai dokter itu tidak hanya bertugas untuk mengobati pasien atau terapeutik saja, tapi juga bertanggung jawab secara holistik, yaitu secara psikososialnya juga. KIE adalah salah satu yang penting dalam lepra karena pada beberapa kegagalan di situ bisa disebabkan karena KIE yang terjadi misleading antara pasien, kemudian keluarga dan masyarakat. Mari kita bahas tentang peran komunikasi, informasi, edukasi dalam memutus mata rantai lepra. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah diagnosis komunitas, kemudian permasalahan kusta di dalam komunitas, dan strategi dari eliminasi kusta, dan peran KIE di dalam kusta. Penanggulangan kusta adalah upaya kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan dan memutus mata rantai penularan lepra. Pada Renstra Kemenkes 2020 sampai 2024, eliminasi kusta di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Indikator pencapaian target eliminasi kusta, angka prevalensinya kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Nah, di sini kita lihat ya, pada tahun 2021 sampai 2025, ini adalah angka yang diharapkan. Tapi ini adalah angka yang terjadi. Jadi di sini tahun 2021 sampai 2025 kita mengoptimalkan pada tracing, kemudian profilaksis, case finding, dan lain-lain. Kita tahu bahwa strategi global WHO adalah zero transmisi, nol transmisi, kemudian kecacatannya juga nol, dan zero stigma dan diskriminasi. Nah, di sini kita lihat ya, ada penurunan angka kusta mulai tahun 2019 kan ini 17.000. 2020 dia menjadi 9.000. Di sini tahun 2020 ini angka tracingnya kurang karena pemerintah lebih memfokuskan pada COVID ya. Jadi tahun 2020 itu program pengendalian kusta tidak berjalan. Karena itu dia ada penurunan kasus di sini. Mungkin angka tracingnya juga kurang. Upaya penanggulangannya adalah peran serta masyarakat mendukung perubahan perilaku dan lingkungan, kemudian terjadi pencegahan dan pengendalian penyakit kusta. Ini adalah diagnosis komunitas. Kemudian menggali permasalahan utama pada komunitas itu. Kemudian pengambilan strategi dan rencana tindak lanjut untuk penyelesaian masalah. Sekarang langkah-langkah dalam diagnosis komunitas itu apa? Pertama kita punya referensi data kesehatan, sudah ada tadi ya. Kemudian gambaran masalah kesehatan pada komunitas dan penduduk. Jadi misalnya saya karena dari Malang ya, misalnya komunitas kusta di Malang itu mungkin berbeda dengan di Bali punyanya dokter Luhmas dan berbeda dengan punyanya dokter Enrico misalnya di Manado, seperti itu. Terus kemudian kita mencari intervensi yang sesuai, yaitu mencari metode KIE apa yang sesuai, dan tentunya itu nggak sama ya, di setiap daerah itu tidak sama. Jadi tidak bisa disamaratakan untuk metode KIE ini di semua daerah. Kemudian menciptakan peluang dan kolaborasi intersektoral dan keterlibatan media. Maksudnya di sini kolaborasi untuk menanggulangi kusta tidak cukup hanya saya sebagai spesialis kulit sendiri, tapi kita butuh bantuan orang lain, misalnya dengan Dinkes. Kalau saya ya, misalnya saya dari Kota Malang, Dinkes Kota Malang, kemudian bisa juga kalau misalnya yang di Jakarta baru misalnya dia baru bisa ke Kemenkes ya. Kalau misalnya di daerah paling dengan itu kalau kolaborasinya. Kemudian kita menentukan dasar indikator keberhasilan. Biasanya kita ada dasar indikatornya ya, itu harus sama. Jadi harus ada
keberhasilannya, misalnya kita tahun segini kita ukur, kemudian tahun depan apakah sudah berkurang atau 2 tahun apakah sudah berkurang, itu adalah dasar indikator keberhasilan. Dan ini semua harus ada kalau kita mau mengurangi suatu penyakit. Yang diharapkan dari diagnosis komunitas pada kusta yaitu mengetahui prioritas permasalahan terkait kusta di masyarakat. Nah, tentunya prioritasnya beda-beda. Kemudian keinginan pasien dan masyarakat disesuaikan dengan target pemerintah ya, eliminasi kusta. Kemudian cara mencapai harapan pasien dan masyarakat. Jadi ini adalah metode yang efektif dan efisien, biasanya sesuai dengan sumber dayanya. Jadi misalnya saya di Malang, sumber dayanya banyak spesialis kulit. Misalnya di daerah yang terpencil tidak ada spesialis kulit. Nah, itu nanti sumber dayanya disesuaikan. Misalnya internetnya juga seperti itu. Jadi disesuaikan setiap daerah. Sekarang kusta di dalam komunitas. Jadi permasalahan kompleks ya. Jadi ada medis, ada psikososial dan ekonomi yang melibatkan hubungan antar masyarakat. Permasalahan medisnya pasti ya, tadi kusta itu menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernapasan bagian atas, kemudian masa inkubasinya 1 sampai dengan 20 tahun, ini termasuk permasalahan medis di sini. Dan ada keterlibatan saraf, yaitu hilangnya fungsi sensorik dan motorik, kemudian menjadi trauma, dan nanti ada medisnya. Dan ini tadi disinggung sedikit ya oleh Dr. Enrico, karakteristik pada kusta akibat gangguan saraf, ada claw hand, kemudian ada claw tooth ya, ada plantar insensitivity, kemudian ada drop foot di sini. Jadi harus tahu bagaimana karakteristik pada suatu penyakit juga. Kemudian masalah psikososial yaitu kurangnya motivasi, kemudian kemampuan fisik berkurang, misalnya dia tidak bisa mengambil sendiri karena ada kecacatan di situ. Kemudian ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sendiri ya, harus dibantu. Kehilangan peran dalam keluarga dan masyarakat, kemudian kecemasan dan harga dirinya yang rendah, dan reaksi negatif keluarga, teman, dan masyarakat itu adalah permasalahan psikososial yang terjadi dan umum terjadi gitu ya untuk kusta. Masalah psikososial merupakan gangguan jiwa ringan yang jika tidak ditangani akan menimbulkan gangguan jiwa yang berat seperti depresi dan isolasi sosial. Mungkin ini kalau ini sudah ranahnya SPKJ ya. Kemudian perasaan kecewa, takut, malu, tidak aman, merasa tidak berguna, dan takut dikucilkan atau self stigma merupakan masalah psikologis yang muncul pada penderita. Permasalahan ekonomi, kecacatan yang terlihat ya, kemudian stigma kusta dan biaya kusta yang tinggi, kemudian kehilangan pendapatan dan pengangguran, kemiskinan, dan juga rehabilitasi sosial ekonomi pendidikan kejuruan atau kelompok perawatan diri dan pengurangan stigma itu bisa mengentaskan kemiskinan, kemudian mengurangi kecacatan terkait kusta. Biasanya dulu sebelum pandemi ada suatu di fase 1 ya, biasanya di puskesmas itu diadakan kelompok perawatan diri. Di Malang itu ada di salah satu puskesmas. Jadi pasien-pasien kustanya ngumpul, kemudian adanya perawatan diri di situ sambil bercerita. Itu sebenarnya meningkatkan juga kualitas hidup mereka di situ. Nah, ini strategi eliminasi kusta. Komponen strategi dari eliminasi kusta. Di sini ada promotif, preventif, ada kuratif, dan rehabilitatif. Untuk kami yang di kelompok studi dermatologi sosial ya, promotif dan preventif. Kemudian hanya promotif dan preventif, kemudian nanti kuratif bekerjasama dengan kelompok studi Morbus-Hansen Indonesia. Kalau promotif di sini kita lihat ya, upaya pemberian KIE pada pasien di sini termasuk promotif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Ini bukan hanya pasien saja ya, jadi semua. Kemudian preventifnya ada penerapan PHBS, adanya intensifikasi deteksi dini, dan memperkuat sistem surveillance gitu ya. Jadi kita membahas yang ini saja. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Strategi WHO 2016 sampai 2020, promosi edukasi komprehensif pada pasien, petugas kesehatan, dan masyarakat itu masih digunakan di Indonesia untuk target eliminasi 2020 sampai 2024. Memberikan informasi ya, jadi memberikan informasi isu-isu terkait kusta, kemudian tanda dan gejala dini pada kusta, kemudian teknis kegiatan penanggulangan kusta. Nah, di sini harus ada ya memberikan informasi di sini. Bentuk-bentuknya nanti kita pelajari satu-satu. Bagaimana biasanya ada ya, ada poster-poster itu termasuk dalam kegiatan KIE preventif ya. Nah,
Peran KIE-nya meningkatkan pengetahuan mengenai kusta. Jadi seperti yang kita ketahui tadi ya, jadi kita tahu bahwa misalnya nih kusta tidak berbahaya atau kusta bisa diobati, seperti itu ya untuk bahasa-bahasa awam. Kemudian penghapusan stigma dan menghilangkan diskriminasi. Kemudian memperoleh dukungan kebijakan pemerintah, mengajak masyarakat untuk berperan aktif, ini pasti ya. Kemudian memberikan dukungan agar dapat mengatasi hambatan yang menghalangi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial pada pasien kusta dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan HAM terkait dengan kusta. Komponen KIE yang wajib ya ini ya, yang pada penyakit kusta kalau mau dia mencegah ya atau eliminasi kusta ya, jadi ada bercak pucat atau kemerahan mati rasa, itu harus ada. Karena bercak pucat atau kemerahan saja bisa yang lain. Nah, di sini ada mati rasa gitu ya. Jadi masyarakat harus tahu. Jadi informasi-informasi yang beredar itu harus jelas kata-katanya. Kemudian kebas atau kesemutan pada tangan atau kaki. Kemudian kelemahan pada tangan, kaki dan kelopak mata. Ya, seperti yang gambarnya tadi ada di Dr. Enrico kalau nggak salah. Kemudian ada nyeri pada saraf tepi, ya, ada bengkak, benjolan pada wajah, daun telinga. Kalau kita sedikit sering browsing ya di internet, lepra itu selalu disamakan dengan yang sangat serem ya, yang sangat serem, kok serem banget gitu kan, pasti kita kalau melihat internet pasti yang gambarnya yang jelek-jelek di situ. Kemudian luka yang tidak nyeri pada tangan dan kaki. Reaksi kusta juga harus ada pada KIE. Nah, tadi sudah lengkap ya reaksi kusta, tapi yang harus ditekankan pada pasien, pada keluarga juga dan pada masyarakat dapat terjadi sebelum, selama dan setelah pengobatan. Kita tahu tadi pengobatannya kan lama ya kusta. Jadi reaksi itu bisa terjadi sebelum, selama dan setelah. Bercak menjadi lebih merah dan seringkali bengkak. Kemudian rasa sakit atau mati rasa pada anggota badan, adanya kelemahan tangan atau kaki, dan adanya permasalahan pada mata, misalnya kehilangan penglihatan, nyeri, dan kemerahan. Ini biasanya kita bekerja sama dengan departemen mata. Kalau sudah terjadi gangguan seperti ini, memang kusta tidak bisa diatasi sendiri ya. Nah ini, jadi kusta ini kalimat-kalimat yang mungkin bisa ditiru ya. Ini salah saya ambil dari manajemen leprosi pada beberapa jurnal dan buku. Kusta dapat disembuhkan dan pengobatannya gratis. Jadi kalimat-kalimat positif. Deteksi dini dan pemberian terapi yang tepat dapat mencegah kecacatan dan transmisi atau penularan. Di sini mungkin kalau transmisi sulit kita ganti menjadi penularan. Kemudian orang yang sudah diobati beberapa minggu tidak menularkan dan menghapuskan stigma dan diskriminasi. Membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat. Ini juga harus ada pada komponen KIE ya. Dukungan emosional dan dukungan penghargaan. Kemudian kalau tidak ada dukungan, jadi dia akan penurunan harga diri pada penderita kusta. Contohnya pada keluarga ya, misalnya pasangan. Ada loh pasien saya yang pasangan itu meninggalkan pasangannya karena dia tahu terdiagnosis kusta. Nah, seperti itu masih banyak di masyarakat. Kemudian pengobatan kusta ada 2 regimen. Nah, ini juga harus ada pada komponen KI. Efek samping umum akibat dari pengobatannya, misalnya nanti kulitnya agak hitam Pak, Bu, seperti itu ya, itu adalah efek samping umum. Itu harus dijelaskan juga. Mungkin nanti buang air kecilnya agak merah. Nah, seperti ini juga harus ada. Jadi kalau misalnya edukasi pada kusta itu tidak bisa sebentar satu pasien ya, harus agak lama karena komponennya banyak KIE yang harus disampaikan kepada pasien dan juga mungkin kalau dia membawa keluarga ya juga dengan keluarganya. Kemudian di sini ada tablet harus diminum setiap hari di rumah ya dan tidak boleh putus. Sekarang kita akan berbicara metode KIE yang dapat digunakan di masa pandemi. Ya, seperti ini bisa dengan film atau video pendek. Ada ya film dokumenter kampanye stigma lepra When the Wind Stop ya judulnya, tapi saya di sini tidak mendownload. Kemudian benda yang identik, maksudnya benda yang bisa untuk mengurangi mungkin kecacatan, yaitu peralatan luka mandiri pada pasien, biar pasien tidak bolak-balik ke rumah sakit, kita menyediakan suatu kit, kemudian diberikan kepada pasien. Nah, untuk Ramata Kit ini sudah memperoleh HAKI di Universitas Brawijaya. Sekarang media sosial. Sekarang di zaman ini ya, di zaman corona ini kita jadi sering bermedsos ya.
Gunakan platform bisa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kemudian membuat konten dengan tema menarik dan mudah dimengerti dengan masyarakat. Ini adalah salah satu contoh ya, punyanya kelompok studi Morbus Hansen Indonesia kemarin pada saat Leprosy Day, World Leprosy Day. Ya, kita lihat di situ bahasa-bahasanya sangat positif, kemudian mudah dimengerti. Nah, ini apa namanya? Ini contoh juga ya. Sebenarnya bertanya-tanya ini saya dengan PPDS saya ini di Brawijaya, kenapa sih kusta itu harus dipelajari? Mungkin kita apa namanya? Mungkin tahu penyakit-penyakit yang hebat lainnya. Kusta, ngapain kusta ya? Kenapa kok kusta di Indonesia ini harus dipelajari? Bahwa masyarakat mungkin tidak tahu bahwa Indonesia ini yang nomor 3 ya. Misalnya kita dengarkan sedikit percakapan. Kan kita memang di negara-negara tertentu ya, nomor 1 India denganku ya, nomor 2 Brazil, memang banyak banget dia Brazil, yang nomor 3 Indonesia. Nah, gitu. seperti ini ya. Jadi memang harus ditekankan bahwa ini penting. Jadi kusta tuh masih banyak di Indonesia. Kan kita. Oke, kemudian TV ya, membuat iklan bebas kusta oleh Kemenkes sudah sering sekali. Kemudian buku cerita atau komik, yaitu cerita berisikan gambar-gambar dan tulisan, lebih menarik atau tidak membosankan ya dibandingkan buku panduan. Ini untuk saya ngomong yang untuk anak-anak kecil ya, mungkin untuk anak SD gitu ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ini yang saya buat bersama Ibu Ketua ya di sini. Di sini bintang utamanya ini anak saya sendiri ya, ada langit dan ini ada bunga. Jadi mereka adalah anak-anak SD yang mengedukasi dokter kecil gitu kan, ada dokcil ya di situ ya. Jadi ini kusta ini begini dengan bahasa yang mudah gitu. Jadi memang saya mengeluarkan komik ini setiap Hari Anak Nasional setahun sekali insya Allah. Ini juga karya-karya ya, ini ada demyelinasi in leprosy, kecacatan pada lepra. Ini saya dan Ibu Ketua Dr. Sri Nuweh Menaldi, ini diproduksi oleh bukunya di salah satu publisher di London, kemudian ini buku yang saya buat sendiri di UB Press, Penyakit Kusta Sebuah Perspektif Klinis, dan ini adalah komik yang saya bicarakan tadi, yang kemarin ada, yang tahun kemarin itu yang pertama, insya Allah yang kedua lagi dalam proses pembuatan. Mohon maaf Dr. Delia, waktunya 1 menit. Ya, Mas. Evaluasi dan monitoring keberhasilan KIE yaitu melihat, mengamati, serta menilai kembali bahan KIE yang sudah diberikan ke masyarakat, sejauh mana memberikan manfaat bagi masyarakat dan dampak pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.